Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu Hakikat Evaluasi Pembelajaran Lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agis Widiawati dengan NIM 7101421148. Yang kedua ada Elvina Kuatin dengan NIM 7101421174. Yang ketiga ada Eldiana Utami dengan NIM 7101421015. Dan yang terakhir ada Andrian Zaki Asar dengan NIM 7101421317. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Kepada saudara Eldiana Utami, saya persilahkan untuk mempresentasikan materi. Tujuan evaluasi pembelajaran. Secara umum dapat dikatakan tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Di sisi lain, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Menurut Chittenden tahun 1994, mengelompokkan tujuan evaluasi pembelajaran ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah keeping track. Nah, keeping track di sini yang dimaksud itu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua ada checking up. Checking up di sini itu yang dimaksud untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain dapat dikatakan guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Kemudian tujuan yang ketiga adalah finding out. Finding out di sini yang dimaksud itu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari berbagai alternatif solusinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu summing up. Summing up di sini dimaksudkan untuk menyimpulkan tingkat pemuasan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh guru untuk menyusun berbagai laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan, terutama bagi peserta didik atau wali murid peserta didik. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah fungsi evaluasi pembelajaran, di mana fungsi evaluasi pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Melalui evaluasi, seorang guru dapat memilih ataupun menyeleksi siswa mana yang nantinya akan dapat naik kelas ataupun siswa mana yang sudah memenuhi syarat untuk lulus. Fungsi yang kedua adalah evaluasi berfungsi diagnostik. Jika seorang guru menggunakan alat untuk evaluasi cukup sebagai standar persyaratan, maka guru dapat mengidentifikasikan kelemahan yang dimiliki peserta didik serta alasan kelemahan itu ada. Yang ketiga adalah evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Evaluasi sangat berfungsi sebagai penentu pengelompokan siswa, sehingga siswa yang memiliki hasil evaluasi yang sama akan ditempatkan di grup yang sama pula untuk belajar. Fungsi yang terakhir adalah evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa sukses program sekolah tersebut dilaksanakan. Materi selanjutnya adalah manfaat evaluasi pembelajaran.
di mana manfaat evaluasi pembelajaran dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama, untuk memahami sesuatu. Dalam hal ini berkaitan dengan motivasi, sarana dan prasarana, serta kondisi peserta didik dan seorang pendidik. Manfaat yang kedua adalah untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini berkaitan dengan kelanjutan sebuah program sekolah, di mana nantinya akan ditemukan sebuah solusi dari masalah yang ada. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas PBM atau proses belajar mengajar. Dalam hal ini berkaitan dengan komponen-komponen PBM yang meliputi guru, siswa, dan lain-lain. Baik, setelah mempelajari tujuan evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi pembelajaran, dan manfaat evaluasi pembelajaran, selanjutnya adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran terbagi atas 5 prinsip. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kontinuitas. Seperti yang kita ketahui, kontinuitas berarti berkelanjutan. Nah, maksudnya adalah seorang guru atau pendidik melakukan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekali, tidak hanya ketika UTS maupun UAS, melainkan dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus, baik itu menggunakan tugas dengan bentuk tertulis maupun non-tertulis. Dengan ini, maka seorang pendidik akan mengetahui sejauh mana peserta didik sudah memahami apa yang sudah diberikan. Seperti pada umumnya, dalam jenjang sekolah dasar sampai jenjang SMA atau SMK itu ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, dengan melakukan evaluasi per kompetensi dasar tersebut, maka pendidik akan tahu perkembangan pemahaman materi dari peserta didik. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Komprehensif adalah memandang dengan cara yang lebih luas ataupun menyeluruh. Jadi selain kontinuitas ada yang namanya komprehensif. Dan maksudnya di sini adalah seringkali seorang pendidik atau guru itu hanya menilai dari sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh peserta didik, padahal ada aspek lain yaitu kognitif dan afektif. Nah, maka dari itu guru itu harus melihat juga perkembangan karakter peserta didik. Jadi guru tidak boleh hanya melihat dari aspek materi atau sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh mereka, melainkan juga seorang guru harus mendidik siswanya agar berkarakter. Seperti itu. Dengan pembentukan karakter yang baik, maka seorang siswa juga akan bisa membentuk karakter yang akan berdampak positif pada pembelajarannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan satu pihak dengan pihak yang lain, dengan semua pihak yang berkepentingan di elemen-elemen evaluasi itu sendiri. Jadi mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi itu sangat dianjurkan untuk saling berkoordinasi. Prinsip keempat adalah objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar harus bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif yang mempengaruhi seperti hubungan guru dengan siswa atau faktor perasaan karena merasa tidak enak, tidak tega, dan lain sebagainya itu tidak boleh dicampurkan dengan evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti seorang pendidik harus tega untuk menilai sesuai dengan hasil. Jadi tidak boleh memasukkan unsur-unsur yang subjektif dalam evaluasi pembelajaran tersebut. Harus dengan apa adanya. Itulah makna dari objektif. Yang terakhir adalah praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran haruslah bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat baik biaya, waktu, ataupun tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga digunakan oleh guru lain. Nah, dengan kepraktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yakni mencapai keoptimalan dari tujuan belajar. Jadi meskipun praktif dari segi biaya dan segi lainnya, evaluasi itu juga harus tidak melenceng atau harus optimal dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, demikian merupakan materi prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian, tujuan, dan fungsi penilaian hasil belajar.
Untuk yang pertama, yaitu penilaian. Sebelum masuk ke dalam pengertian penilaian, kita perlu mengetahui apa pengertian dari assessment terlebih dahulu. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data, informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas atau mata kuliah, dan program studi dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. Penilaian. Penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Lalu, apa tujuan dari penilaian? Tujuan dari penilaian secara garis besar adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Secara spesifik, tujuan penilaian adalah untuk mengumpulkan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Fungsi penilaian. Menurut Arifin tahun 2014 menyatakan bahwa fungsi penilaian sebagai berikut. 1. Fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua, yaitu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai angka kemajuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan ke berbagai pihak, dan sebagai penentu kenaikan kelas atau kelulusan. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan berbagai kesulitan. Yang terakhir, fungsi pemantapan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Baik, demikian merupakan hasil presentasi materi kelompok kami yang berjudul Hakikat Evaluasi Pembelajaran Lanjutan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas atau penyampaian materi yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.